masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa jaga imun kalian agar tetap sehat semuanya. Anak-anakku yang Bapak cintai, di kegiatan MPLS yang hari kedua ini, Bapak akan menerangkan tentang sosialisasi kurikulum SMP Negeri 3 Rangkas Bitung, dan terus cara belajar dengan penerapan kurikulum, dan yang ketiga adalah pengenalan ekstrakurikuler. Baik, kita ke materi pertama, yaitu tentang sosialisasi kurikulum yang diterapkan di sekolah SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Kurikulum yaitu suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan, berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam waktu satu periode jenjang pendidikan. Baik anak-anakku, sebelum kita membahas tentang sosialisasi kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung, baiknya kalian harus mengetahui perjalanan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, pada penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda, semua peserta didik itu harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, ketika Jepang masuk, jadilah kurikulum di masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang, kurikulum yang diterapkan adalah semua peserta didik harus dilatih militer dan yang diwajibkan untuk bisa membawakan lagu kebangsaan. Kemudian yang ketiga, kurikulum di masa Orde Lama. Di sini adalah materinya tentang masalah kegiatan Orde Lama. Yang keempat adalah kurikulum di masa Orde Baru, yaitu penerapan pendidikannya tentang moral Pancasila. Yang kelima, kurikulum 1975 dan 1976. Di sini semua materi harus diterapkan ke berbagai tingkatan. Yang keenam, itu adalah kurikulum 1984 atau 1984. Di sini kurikulum yang diterapkan adalah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh, kurikulum 2004. Di sini adalah menerapkan kurikulum tentang satuan pendidikan atau kita sebut juga KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir sampai sekarang berlaku yaitu kurikulum 2013, menerapkan tentang bagaimana siswa bisa berproduktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Baik, kita menginjak kepada sosialisasi kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Tapi di sini Bapak tidak akan banyak lebar, hanya beberapa bagian yang harus dibahas. Yang pertama, jumlah pelajaran dan alokasi waktunya. Di SMP 3 kita menerapkan jumlah mata pelajaran itu berjumlah 11. Di antaranya PHBP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PKN, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan mulok kita di Lebak ini adalah mulok Bahasa Sunda. Adapun alokasi waktunya itu semua tingkatan sama. Di antaranya PHBP yaitu 3 jam, PKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Matematika 5 jam, dan IPA 5 jam, IPS 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Seni Budaya 3 jam, PJOK 3 jam, Prakarya 2 jam, dan terakhir mulok 2 jam. Jadi total kalian belajar selama seminggu berapa jam? Yaitu totalnya adalah 40 jam. Berikutnya kita akan membahas tentang kriteria ketutusan minimal atau kita sebut KKM. Setiap mata pelajaran berbeda KKM-nya, minimal nilai atau nilai minimal. Yang pertama, PABP atau kita kenal dengan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. KKM kelas 7 73, kelas 8 74, kelas 9 75. PPKN KKM kelas 7 72, kelas 8 73, kelas 9 75. Bahasa Indonesia KKM kelas 7 70, kelas 8 71, kelas 9 72. Matematika KKM kelas 7 60, KKM kelas 8 62, kelas 9 63. IPA KKM untuk kelas 7 65, kelas 8 68, kelas 9 70. IPS KKM kelas 7 67, kelas 8 70, kelas 9 75. Bahasa Inggris KKM kelas 7 60, kelas 8 62,
kelas 9 63. Seni budaya KKM kelas 7 72, kelas 8 74, kelas 9 75. PJOK KKM kelas 7 72, kelas 8 74, kelas 9 75. Prakarya KKM kelas 7 70, kelas 8 72, kelas 9 75. Dan terakhir adalah Mulok Bahasa Sunda KKM kelas 7 70, KKM kelas 8 72, dan kelas 9 75. Baik, kita menginjak ke materi kedua, yaitu cara belajar dengan penerapan kurikulum di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. SMP Negeri 3 Rangkas Bitung dalam materi cara belajarnya yaitu merujuk kepada Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak nomor 800/770 strip Disdik Kabupaten 7/2021, yaitu tentang penundaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tahun ajaran 2021-2022. Nah, sekarang SMP Negeri 3 Rangkas Bitung dengan acuan tersebut yaitu melaksanakan pembelajaran dengan moda kombinasi. Yang pertama menggunakan daring dan luring, dalam daringan dan luar jaringan. Terus bagaimana cara prosesnya? Baik, Bapak akan bahas. Yang pertama, bagi peserta didik yang memiliki HP berbasis Android, maka bahan materi pelajaran akan dikirim atau di-share oleh wali kelas melalui WhatsApp paguyuban kelas. Jadi kita nanti akan memiliki paguyuban kelas. Terus bagaimana yang tidak memiliki HP atau sama sekali bukan Android? Nah, ini orang tua harus datang ke sekolah untuk mengambil bahan materi tersebut. Yang kemudian siswa mengerjakan lembar kerjanya. Jadi orang tua datang ke sekolah melalui wali kelasnya untuk mengambil materinya, kemudian langsung pulang. Terus bagaimana cara bahannya, mata pelajarannya? Kita menggunakan sistem modul yang dibuat oleh MGMPS SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Dan nanti kalian cara mengerjakan LK-nya yaitu di kertas folio. Jangan lupa, ini banyak sekali. Tulis nama, kelas, mata pelajaran, tanda tangan orang tua, dan nama orang tua. Kenapa harus ada tanda tangan orang tua? Kita ingin mengetahui seberapa jauh orang tua membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Teknis pengumpulannya tidak oleh siswa, ingat. Teknis pengumpulan lembar kerjanya semuanya baik daring ataupun luring yaitu diserahkan ke sekolah oleh orang tua yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa ketika belajar dari rumah melalui komunikasi antara wali kelas dan orang tua. Baik, kita menginjak ke materi yang ketiga, yaitu materi terakhir tentang pengenalan ekstrakurikuler di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Di dalam ekstrakurikuler ini, SMP Negeri 3 Rangkas Bitung ketika di masa normal itu menerapkan beberapa eskul, yaitu pramuka wajib, PMR, paduan suara, paskibra, KIR, debat bahasa Indonesia, cerita rakyat, atletik, silat, karate, bulu tangkis, renang, olimpiade IPA, olimpiade IPS, olimpiade matematika, seni FTQ, storytelling, solo vokal, cipta cerpen, poster, lukis, batik, vokal grup, seni kriya, dan cipta baca puisi. Adapun di masa pandemi ini, SMP 3 hanya melakukan satu ekstrakurikuler, yaitu eskul wajib pramuka. Seperti apa sistemnya? Nanti akan ada himbauan bahwa menggunakan daring. Mungkin sistemnya seperti pembelajaran proses saat daring, yaitu mengirimkan materi kepramukaan yang kemudian absennya menggunakan Google Form, sehingga nanti para siswa mengetahui eskul pramuka itu seperti ini. Dan bagaimana nanti evaluasinya menggunakan Google Form. Demikian materi yang Bapak sampaikan di kegiatan MPLS hari kedua ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya.
tetap sehat, jaga protokol kesehatan, awas, imun selalu stabil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.